Oke adik-adik, jadi ini untuk bagian kedua dari video kita tentang teorema Pitagoras. Nah, pada video kali ini, pada bagian kedua, kita akan membahas yang pertama, kita akan membahas tentang triple Pitagoras. Yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut. Untuk jenis segitiga juga nanti kita akan istilahnya kaitkan dengan teorema Pitagoras. Kita masuk pertama tentang triple Pitagoras. Apa sih itu triple Pitagoras? Triple Pitagoras yaitu adalah sisi-sisi yang membentuk segitiga. Segitiga siku-siku ya, bukan segitiga Pitagoras. Triple Pitagoras adalah sisi-sisi yang membentuk segitiga siku-siku. Nah, kita tahu yang membentuk segitiga siku-siku ya ada tiga sisi, yaitu hipotenusa, C, dan juga kaki-kakinya AB. Berarti triple Pitagoras yaitu A, B, dan juga C-nya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk triple Pitagoras, ini angka-angkanya paten ya. Bisa dikatakan ini sudah pasti benar. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17. Ini sudah pasti benar. Jadi silakan kalian bisa hafalkan. Dan contohnya itu gimana sih? Kalau diterapkan dalam pilihan ganda, kalian bisa langsung mengerjakan. Misal ada suatu segitiga siku-siku, salah satu dua sudutnya 7 dan 24. Berarti otomatis satu sudut yang lain itu 25. Misal segitiga siku-siku sudutnya 12 dan 13. Sisi miringnya diketahui 13, kakinya salah satunya 12. Berarti kaki yang lain itu 5. Ini juga berlaku untuk kelipatannya. Maksudnya kelipatannya berapa? Eh, Misal 3, 4, 5. Itu juga berlaku untuk kelipatannya misal kita kalikan 2, yaitu 6, 8, dan juga 10. Kali 3 juga bisa. 9, 12, 15. Untuk kali-kali berikutnya kali 4, kali 5 juga bisa. Dan juga misal kalau kelipatannya itu semakin kecil. Misal kali setengah. Kali setengah berarti berapa? 1,5, 2 dan juga 2,5 itu juga bisa seperti itu. Misal di sini udah ada 1,5, ini ada 2 berarti sisi miringnya itu 2,5 gitu. Nah, kita akan buktikan bahwa eh, kelipatannya juga berlaku. Kita buktikan pada yang 3, 4, 5 dan juga kelipatannya itu 6, 8 dan 10. Oke, pembuktian triple Pitagoras kita buktikan untuk A-nya 3, 4, 5. Berarti kita masukkan A-nya 3, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jika benar itu adalah segitiga siku-siku, maka hasilnya itu harus sama. Ruas kanan dan ruas kiri itu hasilnya sama. Berarti ini 3 kuadrat itu 9, 4 kali 4 itu 16, 5 kali 5 itu 25. 9 tambah 16 itu sama dengan 25. Berarti ruas kiri 25, ruas kanan 25. Berarti ini merupakan segitiga siku-siku. Berarti terbukti. Lalu untuk kelipatannya 6, 8, dan 10. Juga sama. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita masukkan, substitusikan. Sama dengan jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64, dan 10 kuadrat itu 100. Kita tinggal jumlahkan, 36 tambah 64 itu 100, berarti ruas kiri 100, dan ruas kanan tadi juga 100. Berarti untuk kelipatannya juga berlaku. Seperti itu. Jadi untuk triple Pitagoras, yang ini tadi ya, bisa dihafalkan. Ini sangat membantu untuk soal pilihan ganda bisa lebih cepat. Dan juga untuk soal IC, kalian jadi ada gambaran. Oh, ini misal udah ada angka 3 dan 4. Berarti nanti kalau misal jawaban IC kalian ternyata bukan 5, pasti kalian bisa mengecek kembali. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Setelah triple Pitagoras tadi, kita lanjut ke jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya.
Tidaknya itu ada 3. Yang pertama itu ada segitiga lancip. Segitiga lancip itu segitiga yang seluruh sudutnya itu lancip. Berarti ada ketiga sudutnya itu lancip. Sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat. Misal 89, 80, 60, 30 itu masuknya lancip. Jenis segitiga yang kedua itu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu 90 derajat. Nah, sudut siku-sikunya itu yang ini tegak lurus kan? Nah, yang tegak lurus itu adalah siku-sikunya. Lalu yang ketiga itu adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul itu segitiga yang salah satu sudutnya itu di atas 90 derajat. Misal 100, 120, 91, 95 itu sudah masuk segitiga tumpul. Nah, ini sudut tumpulnya. Nah, untuk membedakannya selain dari tampilan, misal kita cuma mengetahui apa ya? Mengetahui panjang sisi-sisinya, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras tadi. Nah, seperti ini. Jika yang diketahui panjang sisi-sisinya, untuk siku-siku berlakunya ya seperti rumus Pythagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi untuk segitiga lancip itu A kuadrat tambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat. Oh iya ya, disclaimer dulu. Untuk C kuadrat tersendiri kita anggap itu adalah C kuadrat adalah sisi terpanjang. Nah, misalnya dalam siku-siku ya ini hipotenusanya, sisi miringnya sisi terpanjang. Kalau untuk segitiga tumpul itu yang ini ya. Kalau untuk segitiga lancip tinggal nanti mana yang paling panjang seperti itu. Nah, kita lanjut. Yang tadi untuk lancip itu A kuadrat ditambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat. Sedangkan untuk tumpul A kuadrat tambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat. Ulangi ya. Untuk lancip itu A kuadrat tambah B kuadrat itu lebih dari C kuadrat. Sedangkan untuk tumpul A kuadrat tambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal biar tidak bingung. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Sedelidikilah apakah segitiga berikut itu segitiga siku-siku, lancip atau tumpul. Nah, kita diberikan angka, misal 8, 12, dan 17. Kita lihat untuk sisi terpanjangnya adalah 17. Nah, tinggal kita masukkan, berarti 17 kuadrat dengan 8 kuadrat tambah 12 kuadrat itu nanti panjang yang mana? Tinggal kita selesaikan. 17 kuadrat itu 289, 8 kuadrat itu 64, ditambah 12 kuadrat itu 164. Nah, untuk hasilnya ruas kiri itu 289 dan ruas kanan itu 64 tambah 144 itu 208. Nah, kita lihat 289 dan 208 itu kan lebih besar itu 289. Berarti 289 itu lebih dari 208. Nah, sedangkan 289 itu kan tadi yang ini, yang 17. Berarti sisi terpanjang itu lebih dari jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Berarti ini adalah segitiga tumpul. Karena C-nya, ini kan C tadi ya. C dikuadratkan itu lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk angka lain, misal kita 9, 15, 16, kan sisi terpanjangnya 16. 16 berarti itu C ya. Nah, kita masukkan C kuadrat 16, A kuadrat 9 pangkat 2, 15, B kuadratnya 15 kuadrat. Kita selesaikan 16 kuadrat itu 256, 9 kuadrat 81, 15 kuadrat 256. Untuk sisi kiri kita dapat 256 untuk C kuadrat. Untuk sisi kanan 81 tambah 255
225 ini salah ya. Kita benarkan dulu. Nah, ini 225. Berarti 81 tambah 225 itu hasilnya 306. Ya, benar seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, karena ini C kuadratnya ini, C kuadratnya 256, lalu A kuadrat tambah B kuadratnya 306, berarti kan C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ya. Berarti segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip karena C kuadratnya itu lebih sedikit daripada A kuadrat ditambah B kuadratnya. Oke, seperti itu untuk video kedua. Sekian ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.